setelah menjalankan di bisnis ini ya, di bisnis life ini adalah dimana aku tuh bisa traktir anak dan suamiku ke Jepang gitu. Jadi ibu rumah tangga tidak punya penghasilan, agak-agak gimana gitu ya. Benar. Gimana cara kalian tuh ngatur waktu antara urus anak, rumah, sama kerja? Lo harus punya support system. Mamanya sih nggak pernah ada gitu. Oke. Coba nih kayak, ya kan dia nggak tahu ya apa yang kita lakukan dan apa yang mau kita achieve gitu, kita aim. Jadi ya udah biarin aja, toh selama ini anaknya dalam kondisi yang on track aja semuanya. Jadi ya itu anggap ya iklan dalam hidup lah. Ngapain lo kerja? Emang dari laki lo nggak cukup? Karena jam kerjanya sebenarnya kita bisa atur sendiri. Jadi kayak ada momen-momen mungkin 1 jam aku bisa jemput dia, abis itu oh ya udah mama lanjut lagi ya. Peran perempuan tuh emang luar biasa Luar sebenarnya biasa. ya kan? Semuanya Wonder Woman ya, semuanya harus ada, semuanya harus bisa Bener. gitu. Dan kuncinya ya adalah yaitu mindset itu sendiri. Mindset. Ya kan? Hai teman-teman, balik lagi di podcast Alive Talk. Hari ini gue Reisa sama Audrey. Dan gue Marcelin. Oke, nah hari ini kita mau bahas topik tentang istri harus punya penghasilan gitu ya. Nah, pertanyaan pertama nih buat Audrey ya. Apa Setelah tuh? menikah nih, kira-kira sempet gak sih kepikiran gue gak mau berhenti kerja dan pengennya fokus di rumah? Jujur maunya fokus kerja karena Fokus baru kerja. baru Oke. nikah kan. Saat itu belum kepikiran mau langsung punya anak. Jadi ya basicnya kerja, jadi ya habis nikah ya mau kerja juga. Oh, berarti beda banget nih sama gue. Kalau misalnya gue sendiri tuh emang setelah married tuh benar-benar fokus pengen jadi ibu rumah tangga gitu. Karena role model gue tuh kan mamah gitu ya. Dan dia tuh benar-benar fokus menjadi ibu rumah tangga gitu. Jadi ya udah kebayangnya tuh setelah married ya udah jadi ibu rumah tangga aja gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu jadi ibu rumah tangga tidak punya penghasilan, agak-agak gimana gitu ya. Benar. Nah, terus apa sih yang akhirnya bikin kalian nih sadar nih, aku tuh harus tetap punya penghasilan sendiri? Mungkin Shalin? Gimana? Gue ya, kalau gue lihat tuh makin hari kayak zaman tuh berubah sama zaman dulu ya. Kalau gue lihat sekarang udah kayak cewek-cewek tuh udah harus kerja punya. Kayak persaingan di luar sana tuh ketat, Bo. Maksud gue kayak maksudnya banyak kejadian hidup, adanya resiko kehidupan gitu kan. Maksudnya yang kita tahu lah, maksudnya dari cerita teman-teman pun atau pengalaman orang lain sendiri pun juga ada aja yang tiba-tiba kayak suaminya meninggal atau misalkan jangan lupa ada yang gayung pink itu ya gitu. Kayak gitu. Jadi gue lihat pengalaman di luar lah kayak gitu. Iya, nah. Kalau lo, Dri? Kalau gue itu lebih ke arah benar yang Marcelin bilang, tapi untuk diri sendiri. Pasti kalau kita cewek-cewek apalagi udah jadi seorang istri, tetap aja kan banyak maunya, mau ini, mau itu. Tapi pasti iya. Abis itu mungkin rada nggak enak nih kalau misalnya minta terus sama suami kan. Iya, benar. So dari situ sih kayak decide emang harus punya ada aja pegangan sendiri dulu lah buat ke banyak mauan kita. Iya. Untuk ini dia kayak minta-minta untuk check out aja kan kayaknya kalau minta Gak terus enak kan ya, gak enak banget tangannya kan, panjang-panjang gitu gitu. kan. Berapa lagi gitu, sih paket barang datang, apa paket gitu. datang jadinya kayak paket. beli apa lagi sih ini Iya, gitu jadi kan kayak susah ya gitu kan. Nah, terus ada nggak sih momen-momen tertentu nih yang bikin kalian tuh benar-benar oke, memutuskan gue harus kerja nih, gue harus punya duit sendiri nih. Ada nggak sih momen-momen yang bikin kalian kayak harus banget nih gitu? Karena simply kalau gue ya itu karena basicnya sebelumnya kerja, abis itu kan berarti lu udah punya sendiri kan. Terus tiba-tiba setelah menikah, kalau misalnya hanya hilang nih pekerjaan gue, pendapatan gue, income gue hilang, terus gue merasa kayak, aduh gue nggak ada pegangan ya gitu kan. Simply ya itu karena itu doang. Karena kan memang saat itu belum memikirkan untuk punya anak cepat. Jadi ya kalau misalnya kita mau simply juga mau nyalon, mau apa gitu, lu mau menikmati hidup sebagai istri tapi nggak yang full di rumah, ya lu tetap butuh uang gitu kan. Betul. Jadi setuju. ya Apa-apa kan perlu duit ya. Iya. Kalau kamu sih? Aduh, kalau aku ya, kebetulan sedikit background gitu ya. Jadi memang aku kan aku sendiri tuh single mom gitu. Nah, jadi
memang yang aku bilang tadi ini kebetulan banget. Jadi pengalaman hidup orang itu juga kejadian sama aku yang aku tadi mention sebenarnya ya. Maksudnya resiko kehidupan itu kita nggak tahu kapan kejadian. Jadi maksudnya pada saat udah misalkan nih mencium bau-bau yang kurang enak dalam hubungan rumah tangga gitu ya. Nah di situ udah pasti makin kliknya makin di situ. Oh, waduh, ini benar-benar gue nggak boleh diem aja nih gitu kan. Gue mesti start something. Gue mesti punya penghasilan sendiri. Karena kan gue dulu juga backgroundnya corporate ya. Maksudnya gue juga kerja gitu kan. Tapi yang itu udah menikah terus gue jadi ibu rumah tangga dulu gitu kan. And then ya itu that moment come saat itu ya aku sadar jadinya nggak bisa diem doang lah pokoknya gitu. Udah mesti mulai sesuatu gitu. Oke, nah sekarang nanti apa tantangan paling berat nih waktu mulai bangun penghasilan sambil tetap jalanin peran sebagai ibu rumah tangga tuh apa sih? Tantangan paling beratnya? Waktu sih. Setuju Iya. ya. Ngatur waktu ya. Ngatur waktunya benar. itu. Banyak Gila banget ya, yang diurusin. maksudnya kayak ngurus itu rumah, ya nggak sih? anak dan lain-lain Iya, tuh. iya. Di saat kerja akhirnya kan memang pas anak udah lahir, tapi baru lahir. Jadi kan ya gitu ya. Kalau misalnya kita ibu-ibu tahu ya baru lahiran anak tuh moodnya terus terus habis itu harus membelah diri menjadi berapa banyak gitu kan. Betul. Jadi ya itu sih dari aku waktu. Iya, setuju ya. Kita sama-sama. semua setuju Iya. ya waktu ya. Waktu Nah, banget. terus gimana cara kalian tuh ngatur waktu antara urus anak, rumah, sama kerja? Lo harus punya support system, ya kan? Support systemnya antara lain kalau memang kebetulan ada privilege, aku bisa punya ART, aku bisa punya neni, dan ya udah suami awalnya bilang kayak oh ya udah kalau misalnya memang mau silahkan gitu. Sama ini apa yang penting sih kalau menurut aku apa ya? Sekarang kan zaman udah serba digital, jadi aku bikin WA group. Kalau kita pasti punya grup-grup yang lain, nah ini kita bikin grup lah dengan si ART, si neni, si supir. Jadi bisa sekaligus delegate di situ kayak tolong nih yang ini, ya gitu. Kalau aku ya. Iya, aku juga gitu sih. Yang tadinya benar-benar nganter jemput anak-anak gitu kan setiap hari gitu ya. Mau gimana sekarang kalau misalnya udah kerja nggak bisa setiap hari banget gitu, tapi memang dalam 1 minggu ya paling sehari 2 hari nggak bisa jemput gitu ya, ujung-ujungnya minta tolong ya sama supir gitu kan yang buat jemput anak-anak gitu. Yang penting nggak benar-benar kayak kerja kantoran yang sama sekali nggak bisa benar, antar masih jemput ada terus gitu loh. disisip-sisipin gitu kan, gitu. either jemput doang atau apa gitu kan ya. Benar. Salin gimana? Aku sama sih, yang pasti pakai ada helper ya, ada bala bantuan. Dan kita kan aku juga suka travel nih kebetulan ya kan. Nah pas travel ya mesti ada keluarga yang bisa dititipin, yang bisa kita percaya gitu kan, karena travel kan nginep dong ya kan gitu. Jadi support system sih udah pasti harus ada. Dan sama dan aku mikir maksudnya kan dengan adanya ART yang bantuin jagain anak aku juga gitu ya, memang di suatu sisi perlu bantuan dia, tapi di satu sisi kan aku juga nyari income gitu kan. Jadi untuk ART ini atau neni atau supir pun kita ada income dari penghasilan kita sendiri buat hire mereka gitu kan. Benar. Jadi ini worth it lah menurut aku gitu. Nah, terus kalian pernah nggak sih dapat komentar dari teman, keluarga atau siapapun itu, ngapain sih lo kerja gitu kan, suami udah cukup? Pernah nggak? Kalau komentar yang seperti itu sih jujur enggak, tapi ada komentar-komentar lain yang kayak mungkin kalau misalnya sekarang karena anaknya udah pada sekolah gitu kan, jadi komentarnya mungkin seperti ini, mamanya sih nggak pernah ada gitu. Oke. Coba nih kayak ya kan dia nggak tahu ya apa yang kita lakukan dan apa yang mau kita achieve gitu, kita aim. Jadi ya udah biarin aja, toh selama ini anaknya dalam kondisi yang on track aja semuanya. Jadi ya itu anggap ya iklan dalam hidup lah kalau gue. Kalau aku pernah sih beneran dikomentarin kayak ngapain lo kerja, emang dari laki lo nggak cukup gitu. Tapi ya aku berpikir kayak kalau misalnya kita bisa kontribusi, ikut kontribusi gitu ya, kenapa enggak? Iya enggak? Bener banget. Iya kan gitu. Karena mereka pun juga nggak tahu nih di balik itu semua kan keperluan kita tuh cukup lumayan gitu ya, maksudnya bisa bertambah ya, iya gitu kan. Terus kalau misalnya kita punya penghasilan sendiri kan lebih enak gitu kan. Setuju ya? Setuju. Nah terus nih ada nggak sih masa-masa dimana kalian tuh ngerasa bersalah gitu karena kalian benar-benar fokus ke diri sendiri atau sama kerjaan, terus gimana kalian cara mengatasinya itu gimana?
Merasa bersalah Merasa ya. bersalah gitu, Iya, kayak misalnya pasti ada sih. ya ninggalin anak lagi gitu kan, ya pulangnya malam gitu. Pernah gak sih ada rasa bersalah kayak gitu? Ada Ada banget. banget ya. Apalagi anak-anak makin gede ya. Iya, bener-bener. Dia bisa bilang, aduh mama aku kangen deh. Dia bisa kayak gitu Iya. tau Oh, gak sih? iya. Oke gitu kan. Jadi ya udah aku jadi biasanya sih untuk weekend gitu ya. Aku pasti dedicate waktu gitu, quality time sama dia gitu. Jadi maksudnya ya pada saat quality time itu maksudnya ini tuh beda sama yang biasanya kita sehari-hari nemenin dia gitu. Jadi benar-benar misalkan dari jam berapa sampai jam berapa ya udah kita sama dia, nggak ada gangguan deh, nggak pegang HP gitu. Jadi benar-benar fokusnya sama dia. Nggak buka iPad gitu ya? Nggak buka iPad bener, nggak kerja gitu ya. Jadi lebih ke quality over quantity sih sebenarnya. Bener, itu aku setuju banget, betul. Iya, kalau gue mungkin lebih ke arah karena jam kerjanya sebenarnya kita bisa atur sendiri. Jadi kayak ada momen-momen mungkin 1 jam aku bisa jemput dia, abis itu oh ya udah mama lanjut lagi ya. Atau mungkin kalau di weekend, kalau Selin kan memang benar quality time. Kalau kita di weekend itu kadang-kadang bapaknya masih hands on. Oh, ya. Jadi aku masih bisa lah untuk bangsa 1 jam 2 jam untuk ninggalin sebentar gitu. Tapi sisanya ya kita atur sedemikian rupa lah Betul. sama bapaknya untuk sama-sama nggak ngelepas itu semua gitu. Momen-momennya tuh tetap ada. Dan memang kita aku pribadi itu untuk prioritas tetap keluarga sih. Dia ada performance, dia ada pembagian rapot lah simply, aku tetap akan hadir. Ya gitu. karena kan kerjaan kita juga bukan yang bener-bener kita harus selalu hadir banget gitu juga ya. Kalau misalnya emang ada momen-momen anak-anak yang kayak kita rapotan atau apapun itu ya Iya, kita pasti hadir, pasti hadir, ya kan. Bisa diatur sih waktunya sih. Iya. Nah, setelah kalian punya penghasilan sendiri nih, perubahan yang paling besar apa sih yang kalian rasain secara pribadi maupun keluarga? Penghasilan sendiri ya. Penghasilan sendiri. Gimana? Kalau aku sendiri nih ya, kalau aku sendiri tuh kayak lebih percaya diri, ngerti gak sih? Oh ya. Iya kan? benar, Iya kan? level Itu up ya. ya kayak Langsung ya. level up gitu. Bukan sombong, bukan Betul. bukan kayak sekarang gue punya duit gitu. Iya, bukan Gue gitu jadi sih. seenaknya nggak kayak gitu juga Iya, gitu kan ya. sama kayak Tapi gitu. kayak mau berkontribusi tuh jadinya juga apa ya? Kayak bisa leluasa lah maksudnya. Maksudnya kita bisa contoh nih misalnya anak pengen apa nggak harus yang selalu minta sama Suami sama atau papanya bapaknya, doang gitu, bisa minta kita sama bisa, mamanya juga nih gitu kan. benar. Terus kita sendiri jadi ngerasa oh oke gitu kan setelah punya duit sendiri gitu. Ada Iya nggak? kepuasan tersendiri Iya ya. benar-benar. Dan lagi kalau misalnya gitu anak juga merasa bangga loh, maksudnya anakku bisa bilang oh mama kerja ya, mama kerja di sini, jadi kalau misalnya pergi-pergi ya mama bisa nih kayak gitu. Ada jadi anakku yang besar bisa ngomong kayak gitu sih, oke. jadi kayak cukup bangga dan terharu ya. Iya Dia ngomong kayak benar-benar. gitu. Nah terus pengaruhnya nih ke hubungan suami istri. Apakah jadi lebih saling menghargai atau malah masih perlu adaptasi nih di awal-awal? Di awal-awal sih perlu adaptasi. Perlu adaptasi yang mungkin Ada perdebatan oh kan? pasti ada kalau dari kita yang itu ada, cuman ya gimana kita harus memposisikan balik, oh ya aku ini seorang istri, bukan yang harus jadi kepala keluarga. Betul. Jadi ya Egonya nggak boleh nggak ini boleh ya, melebihi yang melebihi. ono Iya, gitu. Jadi kita harus ya dibicarakan lah baiknya gimana, harus bagaimana. So far sih sampai saat ini masih fine. Fine aja. Amin, Aman fine, ya. aman. Fine ya. Tidak ada demo-demo gitu. Nggak kan? ada gonjang-ganjing ya, ada tapi ya udah gitu. Ya itu biasa kan ya, Iya, pasti kan biasa, pasang benar-benar. surut dari mood, Yes. dari apa semua ngaruh Iya. kan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih ya. Ada nggak sih momen tertentu yang bikin kalian tuh ngerasa bangga atau terharu karena hasil kerja kalian benar-benar berdampak buat keluarga? Hasil kerja ya. Iya. Kalau aku ngerasanya jadi aku sama anak aku juga punya options ya. Maksudnya options pada saat kita ada penghasilan, opsi kita tuh lebih terbuka. Opsi mau kehidupan lebih baik, lifestyle gitu ya. Terus even kayak aku tadi kan mention aku suka travel gitu kan.
itu apa ya, style untuk travel kita pun kita bisa menentukan, misalkan hotelnya jadi upgrade ya kan, atau bisa lebih travel lebih jauh yang long flight gitu kan, semuanya dari penghasilan juga kalau aku. Jadi untuk quality juga untuk anak juga lebih baik, jadi apapun yang dia perlukan aku bisa afford jadinya gitu kan, dari segi makanan lah, atau misalkan dia mau ngeles atau apa, aku jadi bisa memberikan yang terbaik lah buat dia lah gitu. Iya, aku juga kurang lebih sama kayak Selin, tapi yang pasti ada tambahannya, aku bisa pelan-pelan ada keinginan untuk bikin memori sama mungkin keluarga dari papa, dari mama gitu. Jadi ya kita bisa kita bisa ajak mereka jalan-jalan. Sisanya sama lah kayak Selin, dari segi quality sama anak, mungkin makan barang apanya semua kita bisa afford yang lebih baik, dari lesnya, dari sekolahnya, benar. Nah, kalau aku sendiri tuh momen yang paling besar gitu ya, setelah menjalankan di bisnis ini ya, di bisnis life ini, adalah dimana aku tuh bisa traktir anak dan suamiku ke Jepang gitu. Jadi ini yang selalu aku sharing juga ya ke tim ya, maksudnya karena sebagai ibu rumah tangga yang benar-benar nggak punya penghasilan sama sekali gitu kan sebelumnya gitu, terus waktu kita achieve berangkat ke Jepang nih, ya. Kita awal tahun ini ya. Ikut ya mereka ya? Awal tahun lalu ya? Kemarin. Tahun lalu ya? Tahun lalu, benar-benar tahun lalu. Terus aku extend kan gitu kan. Terus di sana aku ke Disneyland nih. Itu for the first time juga buat aku ke sana gitu. Terus pas nginjek Disneyland tuh kayak terharu banget, udah kayak gitu seneng banget, tapi kayak ada rasa sedihnya gitu. Nih anak-anak gue belum pernah ke sini gitu kan. Gue pengen banget, terus di situ kayak gue harus bawa anak-anak gue ke sini gitu ya. Terus sampai akhirnya di mana alhamdulillah gitu ya, dapat penghasilan di bisnis ini gitu. Yang akhirnya oke, kita beli tiket, kita beli hotel, kita beli tiket Disneyland, kita berangkat gitu. Jadi dan mereka tuh benar-benar happy banget gitu, dan itu rasanya tuh kayak priceless banget gitu kan, yang justru makin semangat aja gitu untuk ngejalanin di bisnis ini gitu, karena momen-momen kayak gitu tuh benar-benar kayak udah nempel banget gitu, apalagi saat mereka tuh kayak thank you mami gitu kan, udah paling terharu jangan keluar air ini gitu. Nah, terus selain income nih, apa sih hal yang berharga yang kalian dapetin dari perjalanan ini? Misalnya growth, kepercayaan diri, atau makna hidup? Aku ya. Aku self development, seperti self esteem juga sih sebenarnya, self esteem, karena dari perjalanan aku yang aku alami gitu itu semuanya roller coaster banget. Jadi di sini dari kerjaan aku ini dan komunitasnya kan LF ini tuh benar-benar support sistemnya hebat banget gitu ya. Jadi benar-benar nemenin aku dari awal banget, benar-benar dari nol sampai ke sekarang gitu ya. Semuanya dapat self esteem, self development, apalagi sebelumnya contohnya aku gaptek gitu ya. Di sini mau nggak mau jadi belajar semua ya kan. Tiba-tiba bisa pakai pokoknya yang teknologi yang whatever yang kita perlukan di digital kita ini semua diajarin gitu. Terus apalagi ya? Jadi ini sama public speaking, aku tuh orangnya grogian banget ya. Itu sih kayaknya terjadi pada semuanya ya. Kita semua kayak gitu deh. Di sini mau nggak mau masih ngajar ya kan, masih ngajar tim, masih ngajar grup. Kita saling sharing. Jadi mau nggak mau kita pasti latihan ngomong terus dan ya mendingan sekarang lah. Iya. Mendingan. Itu juga yang ngalamin public speaking. Suaraku kan agak-agak ngebas sama vibra nggak jelas kan. Jadi tuh kalau ngomong tuh berasa bergetar, tapi itu kayak kok getarnya kurang bagus nih gitu. Jadi ya di sini aku belajar yang public speaking lah. Terus kita belajar lagi kepercayaan diri sih. Maksudnya simply untuk ngomong di depan nggak usah banyak orang lah, itu pasti groginya setengah mati gitu kan. Padahal ngomongnya cuma ngomongin apaan sih gitu. Nah itu grogi. Di sini diajarin ya semuanya kenapa harus kita ya udah personality-nya juga itu semua dapat ya di aku dapat. Itu benar sih, kita banyak banget belajar kan sebenarnya di luar dari pekerjaan kita, banyak banget yang diajarin. Even kehidupan sehari-hari juga kita banyak dapat. Iya, dan bisa diaplikasikan benar ya ke kehidupan sehari-hari, ke anak juga bisa. Jadi banyak sih yang kita dapetin lah di sini. Nah, terus banyak nih ya istri di luar sana yang masih ragu untuk mulai kerja lagi gitu kan. Kalau bisa nih ngomong langsung ke mereka, kalian mau bilang apa nih kira-kira? Coba aja dulu, apapun bentuknya, dari yang mau kecil, besar, kita coba aja dulu. Kerja ini bukan untuk
menyaingi suami, tapi untuk lebih menyeimbangkan aja. Sehingga ya kita bisa berdampak buat keluarga dan sesama sih. Betul. Gitu. Kalau kamu sih? Sama ya. Yang pasti jangan ragu-ragu. Dicoba dulu, jangan main blok gitu kan. Yang penting berani maju dulu, karena kita nggak tahu apa yang ada di yang akan kejadian nanti. Maksudnya ternyata dari coba-coba aja, ternyata malah jadi hebat, jadi bener-bener jadi this is for you gitu kan. Why not gitu kan. Iya, oke. Jadi buat ibu-ibu di luar sana ya, kalau misalnya ada satu kesempatan gitu ya, coba aja dulu, jangan main blok kayak nggak bisa, nggak mungkin, ina itu gitu ya. Coba aja dulu gitu ya, karena sesimpel kita mau coba tuh dampaknya bisa luar biasa gitu. Nothing tulus. Iya, betul. Nah, terus buat kalian pribadi nih, apa sih arti sebenarnya dari unlock your power? Unlock your power. Yap. Apa Selin? Apa Reisha? Apa ya? Pasti masing-masing, menurut aku masing-masing orang tuh punya skill sendiri, punya bakat sendiri. Sebenarnya kita nggak tahu juga kadang-kadang gitu kan. Jadi ya itu mesti ada momen dimana kita breakthrough ya. Maksudnya kita berani maju. Saat kita berani maju, kita ngalahin semua main block kita. Disitulah kita bisa itu unlock your power. Maksudnya kita bener-bener bisa mencapai full potential kita, bisa jadi sesuatu yang seseorang hebat gitu menurut aku sih. Iya, jadi menurut aku juga unlock your power tuh kayak ketika kita tuh sadar gitu, sebenarnya tuh kita tuh punya potensi, kita tuh punya kemampuan gitu, tapi kita nggak membuka aja gitu loh. Jadi nggak menggali, tidak menggali aja gitu. Masih Jadi kita tuh terpendam. memang harus berani aja sih gitu, karena setiap orang, setiap manusia tuh udah pasti sebenarnya punya sesuatu kok di diri kita gitu, tapi gimana kita mengunlocknya itu gitu, menunlocknya itu gitu, ya kan? Nah, ini pertanyaan terakhir loh. Aduh, apa tuh yang terakhir? Gimana kalian ngelihat masa depan perempuan di Indonesia dalam kemandirian secara finansial dan keseimbangan peran di rumah? Gimana nih? Kalau aku sendiri sih aku optimis ya, karena tuh buat sekarang tuh perempuan-perempuan itu justru banyak yang udah aware banget kalau misalnya mereka tuh harus punya duit sendiri gitu. Iya, agree sih. Iya kan? Simply karena yang tadi seperti aku bilang ya, bukan untuk menyaingi suami ya. Benar. Tapi gitu. memang ya itu untuk menyeimbangkan aja gitu, menyeimbangkan apa yang udah ada gitu kan, bisa aja berdampak buat keluarganya makin lebih solid atau apa gitu kan. Ya, aku Dan tapi perempuan-perempuan ini juga di luar bisa mencari penghasilan tuh mereka tuh tetap hadir gitu kan, sebagai ibu, sebagai istri gitu. Ya peran perempuan tuh emang luar biasa Luar sebenarnya biasa. ya kan. Semuanya Wonder Woman ya, semuanya Benar, harus benar. ada, semuanya harus bisa Benar. gitu. Dan kuncinya ya adalah yaitu mindset itu sendiri, Mindset. ya kan? Gitu. Tapi jangan lupa juga buat me time. Jadi memang untuk menyelaraskan diri sendiri juga gitu kan. Karena Dan hidup tetap harus run ya. balance, Ya, harus hidup biar tetap balance, ya, biar tetap gitu waras ya. Kalau biar enggak kita juga- nggak burn out. Gitu. self love ya. Self Gitu love. ya. Self love. Oke, nah teman-teman itu dia tadi sharing dari Alive Partner untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman dapat pesan yang baik dan bisa menguatkan juga nih. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share video ini ya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman Alive. Bye.